respon awalnya Pak Ben. Silakan. Pak Khalid berjuang, Pak Khalid lanjut, Pak Khalid terus terangkan dengan detail, dengan sistematik. Saya ingin katakan ini yang resah nih, sebenarnya yang resah Agwan. Dan Agwan sampai congornya nggak berani ngomong, jadi dia minta tolong sama yang namanya Ahmad Salahuddin Al-Bantani. Ini kepada sahabat kita, kepada teman yang bernama Ahmad Salahuddin Al-Bantani, segera istighfar. Negeri kita sedang dalam cengkraman Cina. Anda bicara untuk apa? Anda bicara untuk siapa? Anda bicara tujuannya apa? Saya Alfian Tanjung adalah orang yang banyak terlibat dengan gerakan di Tanah Banten sejak tahun 1980-an. Jadi dengan ini, respon awal saya kepada Bapak Khalid, terus maju, katakan yang benar, dengan cara yang benar, dengan dasar konstitusi yang benar, dan saudara yang mau melapor-laporkan, dasar kamu apa? Masalahnya apa? Masalahnya yang terhadap diri kamu apa? Segitunya kamu semangat membela PIK. Apakah kamu nggak tahu negeri kita dalam bahaya, Tangerang kita dalam ancaman, negara kita dalam cengkraman yang namanya oligarki, para perampok-rampok tanah rakyat Indonesia. Dan sekali lagi kepada Ahmad Salahuddin Al-Bantani, sebelum maut menjemput kamu, kamu harus istighfar, istikharah dulu. Mau ngelaporkan tuh istikharah, ya Allah, betul atau tidak aku melakukan ini ya Allah, ya. Dan temui dulu Pak Khalid, ajak ngobrol. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosannya untuk menyimak ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penjajahan, penindasan yang sudah terjadi di Banten saat ini ya. Respon dari pemerintah kayak apa, kita ikuti terus ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan, kali ini kita upkan terus ya kasus ketidakadilan, kasus penindasan, kasus kesewenang-wenangan dan penjajahan yang nyata-nyata terjadi di depan mata ya. Kita fokuskan dulu di Banten ya, sebelum di wilayah-wilayah yang lain ya. Jadi ribuan masyarakat Banten dan sejumlah aktivis dari berbagai kota hadir di Desa Mujung, Kecamatan Projo, Kabupaten Tangerang ya, pada hari Sabtu dalam acara aksi yang menunjukkan masyarakat Banten sebagai pewaris darah pejuang dan ulama Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Al-Nawawi Al-Banten ya, telah mengambil dan memperjuangkan melawan Akhwan dan Antoni Salim, oligarki rakus perampas rakyat Banten. Penulis dengan jelas sekali ya, wajah-wajah para kesatria pemberani berkumpul di lokasi aksi di tempat pengurukan proyek PIK 2 ya di Banten ya. Jadi masyarakat Banten tetap melawan sampai titik darah penghabisan ya. Jadi membela tanah air, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan tanah, laut, darat, udara ya. Masyarakat Banten ya. Jadi mantan Jenderal Kopassus ya, mantan Danjen Kopassus Sunarko juga beliau berorasi dan juga berbicara di depan para ulama, di depan para kiai, dan disusul dengan penjelasan daripada Pak Koleg, yaitu nelayan cerdas yang siap mati ya, yang dimana Pak Koleg juga diintimidasi oleh tentara-tentara bayaran ya, yaitu ormas-ormas preman yang disewa dibayar oleh Akhwan atau Sembilan Naga ya. Untuk selanjutnya langsung kita gas aja, kita simak. Untuk menindaklanjuti apabila mana sawah-sawah warga yang belum dijual ke uruk. Itu yang pertama. Sempat ada penghalangan dari masyarakat yang mau Yang pertama, kalau aksinya masyarakat Muncung, pure masyarakat Muncung kami diam akan terima. Karena ini masyarakat ini sudah di yang pertama dengan adanya aksi, kalaupun masyarakat murni full saya terima untuk menyampaikan sebuah aspirasi, betul. Tetapi ini kan konteksnya di luar daripada masyarakat Muncung. Ya. Di luar daripada masyarakat Muncung. Nah ini kebencian bahwa ini masyarakat Muncung berarti masyarakat alah kenapa Bang? Media menanya, sebentar Pak. Santai Pak, ini dia. Iya supaya aturan pemerintah harus melindungi rakyat, jangan sampai kalau kita tidak percaya ini kita tidak akan muncul. Ini adalah kedaulatan rakyat Indonesia.
Dari aparatur desa nih Pak, bagaimana pengawasan dari pengawasan desa ini kenapa bisa diurut dulu sebelum bayar? Yang pertama, kami di lapangan, apabila mana ada warga yang merasa belum dibayar, saya sampaikan bahwa sawah ataupun sawah ibu ini kena keadaan jalan. Saya sampaikan ke yang punya ataupun yang ke keluarganya. Ini posisinya kena tes badan jalan. Nggak mungkin kalau memang misal tidak ada kesepakatan supaya main urut aja. Makanya saya tanya pengawasannya di mana? Ya kalau pengawasan saya, apabila mana warga bisa diurut, pengawasannya di mana? Ya kalau pengawasan saya, kenapa bisa diurut? Karena itu sudah ada UTJ Pak. UTJ. Apa itu UTJ? Uang tanda jadi. Uang tanda jadi. Saya diberikan ke siapa? Ke siapa? Diberikan pemiliknya Pak. Dari Kampung Serayu. Kedua berarti. Respon awalnya Bang Alfian, silakan. Pak Khalid berjuang, Pak Khalid lanjut, Pak Khalid terus terangkan dengan detail, dengan sistematik. Saya ingin katakan ini yang resah nih, sebenarnya yang resah Agwan. Dan Agwan sampai congornya nggak berani ngomong, jadi dia minta tolong sama yang namanya Ahmad Salahuddin Al-Bantani. Ini kepada sahabat kita, kepada teman yang bernama Ahmad Salahuddin Al-Bantani, segera istighfar. Negeri kita sedang dalam cengkraman Cina. Anda bicara untuk apa? Anda bicara untuk siapa? Anda bicara tujuannya apa? Saya Alfian Tanjung adalah orang yang banyak terlibat dengan gerakan di tanah Banten sejak tahun 1980-an. Jadi dengan ini, respon awal saya kepada Bapak Khalid, terus maju, katakan yang benar, dengan cara yang benar, dengan dasar konstitusi yang benar, dan saudara yang mau melapor-laporkan, dasar kamu apa? Masalahnya apa? Masalahnya yang terhadap diri kamu apa? Segitunya kamu semangat membela PIK. Apakah kamu nggak tahu negeri kita dalam bahaya, Tangerang kita dalam ancaman, negara kita dalam cengkraman yang namanya oligarki, para perampok-rampok tanah rakyat Indonesia. Dan sekali lagi kepada Ahmad Salahuddin Al-Bantani, sebelum maut menjemput kamu, kamu harus istighfar, istikharah dulu. Mau ngelaporkan tuh istikharah, ya Allah, betul atau tidak aku melakukan ini ya Allah, ya. Dan temui dulu Pak Khalid, ajak ngobrol. Dikasihkan, kita viralkan, biar dunia tahu, rakyat Banten menolak yang namanya perampasan lahan di Tangerang Utara, termasuk sebagian Serang. Karena kalau kita ngomong sendiri aja, yang ngomong paling-paling Marwan Batubara, Sunarko, mungkin dibilang Pak Munarman, itu aja orangnya. Karena kita kebanyakan takut. Kenapa kok kita harus takut? Tadi dilihat dari sisi agama, Pak Ustadz maupun Pak Munarman udah nyampaikan, mempertahankan, menjaga hak kita itu adalah kewajiban. Ada kewajiban. Saya di sini mau mengajak, kalau bapak-bapak sekarang hadir terbatas, ajak yang lain. Itu kewajiban kita. Yang kita hadapin ini, dia sudah terlalu lama bermain di sana. Udah 2 tahun, pagar itu udah 2 tahun lebih. Tapi lepas dari pengawasan kita. Baru 6 bulan ini Pak Said Didu membongkar kebusukan itu. Mudah-mudahan termasuk menteri-menterinya memberi dukungan. Sampai pengkhianat yang paling bawah, yaitu preman yang nggak tahu diri tadi. Ya di tengah-tengah itu ada kepolisian, ABSI, BPN, udah nggak usah diceritakan lah. Hal seperti itu, saya yakin bapak-bapak tahu kalau ini memang tindakan liar yang sangat dolim. Tadi dibilangkan sama Pak Munarman, yang namanya proyek strategis nasional itu ada apa? Ekoturism Park. Sekarang di PIK 2 sana udah dibangun hotel puluhan tingkat, rumah. Dia pagar yang dampaknya yang di kampung Muara atau kampung apa itu ditulis oleh Said Didu. Ada 6 tahun rakyat yang 6 tahun tinggal di terowongan Gaza. Saya akan tanya, di mana ada orang yang tinggal Gaza? Iya tuh Pak, di pinggir pagar itu seperti terowongan Gaza, nggak bisa kemana-mana, hujan dikit banjir katanya. Itu ada 200 kepala keluarga yang mengalami dampak akibat kebiadaban tadi ini. Nah, itu butuhkan bantuan kita. Nah, karena itu kita mau unjuk rasa damai, hanya untuk menunjukkan aspirasi kepada pemerintah, semua aparat, hatinya kembali, yang sudah jadi batu itu kembali hidup lagi terhadap penindasan oleh rakyat. Apalagi dasar-dasar hukumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Munarman, kita cukup kuat, tinggal nyali kita
Dan isinya Banten ini saya tahu pendekar dan ulama. Pak, saya 10 tahun di Banten, Pak. Saya 10 tahun di Banten. 81 88 saya di Banten, 98 2000 saya di Banten. 98 2000 saya komandan di taman sana. Saya bersihkan preman ada di Banten. Mohon maaf. Tentunya saya minta restu dari para tokoh agama yang ada di tempat itu. Kalau enggak berani saya. Betul Pak, itu preman. Nah, kali ini kita juga ngadepin preman berseragam sama preman bermobil mewah. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Nah, karena itu secara teknis Dan di dalam video ini ya jelas-jelas nampak sekali ya bahwa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ada negara kecil ya yang dinamakan negara PIK 2 Pantai Indah Kapuk 1, 2 dan selanjutnya akan 3, 4, 5 sampai lebih dari 1000 dan seluruh wilayah NKRI, seluruh kedaulatan NKRI akan habis. Dan saya ulangi sekali lagi, diprediksi Indonesia akan menjadi koloni Cina ya. Oke, langsung kita simak. Negara diktator itu pasti akan menganggap logika itu penjahat. Karena logika pasti bilang yang A itu A, yang B itu B, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Lalu kemudian pemerintahan kita sekarang saat ini dia mau menggunakan gaya berpikir seperti apa? Kalau dia mau melakukan hukum, berpikirnya adalah logika, udah jelas tangkap. Kalau nggak ditangkap, ya ini ada apa? Jangan-jangan ya artinya apa yang saya katakan di ILC terus di podcastnya Abraham Samad, oh berarti negara kita sedang dicaplok korporasi ini, ditelan mentah-mentah oleh korporasi. Makanya kan udah saya jelaskan, kita negara tidak berani ya serahkan deh ke rakyat itu. Dengan upayanya rakyat, persoalan menang kalah itu urusan Allah deh gitu. Ya. Yang penting rakyat melawan gitu. Artinya menurut Kang Khalid ada Menteri sudah memberikan sanksi ya, mencopot ya 8 ya, 6 atau 8 iya. Petugas BPN, tapi baru di level lokal kan itu, kantor lokal itu belum cukup. Belum cukup karena saya lihat juga jangan sampai Menteri ATR BPN oke lah saya acungi jempol, cuman saya juga nggak mau dilokalisasi hanya sebatas persoalan ini di Kohon saja, karena saya baca ini bukan hanya di Kohon tapi juga sepanjang jalur Kabupaten Tangerang yang desa-desa yang mempunyai bibir pantai. Pokoknya di Kabupaten Tangerang, wilayah-wilayah kelurahan yang mempunyai wilayah bibir pantai harus diperiksa. Yakin mereka terlibat. Dan bahkan sudah ada daerah lain. Daerah Serang juga ada, kayak macam di daerah Kecamatan Tenara, di daerah Bom, pesisir. Nah itu juga sudah terjadi juga, bahkan sampai ke sana, sampai ke Kemayungan, Sukajaya, Kabupaten Serang juga. Artinya kalau melihat kasus yang satu ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar detail, bukan kemudian setelah selesai di Kohon selesai. Kasusnya bahkan kalau ngelihat di wilayah bibir pantai Banten Utara ini, lo kok jangan-jangan ini juga di Indonesia juga nasional. Maksudnya harusnya menjadi pintu masuk. Pintu masuk gitu. Membongkar semua mafia ini. Praktik yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Iya, di seluruh Indonesia. Kan udah sempet saya bilang di mana itu ya, lupa itu. Pokoknya kalau ukurnya adalah Banten. Kalau Banten kalah, Indonesia kalah. Kalau Banten menang, Indonesia menang. Karena kasus ini bukan hanya di Banten. Banyak. Ya misalnya gini, anggap saja kalau kita ngomong persoalan ya Bu ya. Berarti ngomong sebab. Ini ada masalah, sebabnya apa? Kalau ada akibat, masih ada sebab, gitu kan? Nah, dilihat sebabnya adalah PSN, proyek strategis nasional. Lah, kemudian strategis apa kita sebagai rakyat? Faktanya malah justru masalah. Jangan-jangan benar apa yang diomongin Karnir ya. Di balik keuntungan yang besar, maka persoalannya pun akan besar gitu. Tahu itu Kak, pikiran siapa nggak tahu, kata Karnir ya. Kemudian saya juga akhirnya semena-mena lagi karena lalai dalam diberikan kekuasaan materi banyak. Bukan itu tujuan saya adalah ini negara mau dibawa kemana, udah itu aja sih saya mah. Enggak jadi masalah, saya mau dari kurun saya biarin dia miskin, tapi kurun ke anak saya. Nah ngomong anak saya ini bukan cuma pribadi ya, anak seluruh Indonesia gitu, bukan anak saya tapi anak-anak generasi bangsa seluruh Indonesia. Ini mau diapakan gitu, negara ini mau diapakan. Oke lah saya miskin, enggak jadi masalah. Seadanya, cuman ini saya lihat mau dibawa kemana ini negara, kok negara. Ini tadi siapa yang dari pihak mana yang nawarin yang 50.000 bisa nanti spare 20.000, jadi 70.000 yang 20.000-nya per meter buat Kang Khalid gitu dari pihak mana? Ya dari pihak sana lah, dari pihak pembebas gitu. Lah ngomong ininya apa namanya, kalau ngomong ini mah kalau memang ada masalah
24 kali jam kita selesaikan. Kita belum pernah memberikan pembayaran kepada bukan warisannya. Terus kemudian saya tentang, maaf, yang Bapak omong itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya orang-orang mereka lah, gitu. Orang-orang mereka yang mencoba untuk itu. Ya itu salah satunya kan. Terus kemudian ada lagi misalnya kalau sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Kayak model gini, mereka ini tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas tahu. Gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Nah tapi si intimidasi ini dia harus ke rumah ibunya kawan saya, sehingga ibunya ini nanya, ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman. Dan teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah, teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah, itu